Ini Aileen datang ke kantor dengan wajahnya yang nampak kusut. Ternyata cemburu itu rasanya tidak enak, membuat pikirannya terasa penuh sepanjang waktu. Pak Alan tidak bisa mengantarnya pagi ini karena pria itu ada pertemuan penting di kampus. Jadilah pagi ini Aileen harus menyembuhkan hatinya sendiri tanpa bantuan sang kekasih. Ada kalanya Aileen mensyukuri kesibukan mereka masing-masing, tapi di saat seperti ini rasanya menyayangkan juga tentang betapa sibuknya mereka berdua. Sampai terasa cukup sulit untuk bertemu. Dan tiap kata yang diucapkan oleh Kak Ivana semalam masih mampu Aileen ingat dengan jelas. Pertama tentang Mama Berta yang mengizinkan wanita itu datang ke apartemen Pak Alan, bahkan memberikan kartu aksesnya juga. Kedua tentang Aileen yang kini masih berstatus kekasih, bukan istri. Status yang rasanya begitu lemah, tak ada kekuatan sebab bisa putus kapan saja. Ikatan mereka hanya sebatas kata-kata, bukan janji di hadapan Tuhan dan surat berkekuatan hukum. Aileen merasa dia kalah, karena sepertinya Tante Berta lebih mendukung wanita itu. Aileen, apa black cardmu ditarik ayahmu? Tanya Nora. Kenapa memang? Wajahmu kusut sekali, balas Nora, sekarang mereka sudah sama-sama duduk di meja kerja. William sedang pergi untuk fotokopi beberapa dokumen. Nor, aku ingin tanya. Apa? Balas Nora, dia sudah menyerah meminta Aileen untuk memanggilnya Nora. Sekarang semua terserah Aileen, Nor, terserah. Apakah wajar seorang wanita tiba-tiba menggunakan lingerie di hadapan pria yang baru dikenalnya? Wajar saja jika wanita itu jalang, balas Nora dengan penuh semangat, dia sangat antusias jika membicarakan tentang hal ini, gibah. Memangnya siapa yang baru kenal tiba-tiba pakai lingerie? Tanya Nora kemudian. Tidak, tadi malam aku lihat film. Hais, tidak bermutu sekali. Kupikir kita akan bergosip. Balas Nora, dia jadi malas menatap ke arah Aileen. Segera menghadap ke komputernya sendiri. Sementara Aileen masih termenung. Hatinya sedang gundah gulana. Dia dan Pak Alan pernah membicarakan tentang pernikahan, dan target mereka adalah 2 tahun lagi. Sekarang sudah berjalan hampir 5 bulan dan rasanya terasa semakin sulit. Apa benar mereka akan tetap bertahan sampai target tersebut? Di tempat lain, Ivana mendatangi rumah utama keluarga Stuart. Dia berniat mengadukan semuanya tentang semalam pada Mama Berta. Sungguh, Ivana benar-benar merasa terhina atas sikap Alan dan juga Aileen. Namun kali ini dia hanya akan membuat Aileen dibenci oleh Mama Berta. Semalam Alan mengusirku Ma, dia melemparku keluar sementara tasku masih ada di dalam. Sekarang saja tasku masih tertinggal di sana, adu Ivana. Dahi Mama Berta tentu berkerut mendengar hal tersebut, rasanya tak mungkinlah Alan bersikap sekejam itu. Lagi pula niat Ivana datang hanya ingin menjalin pertemanan, bukan yang lain. Karena perjodohan mereka pun telah dibatalkan. Benarkah? Tidak mungkin Alan setega itu Fana. Aileen yang meminta Alan untuk mengusirku Ma, saat aku di sana Aileen menghubungi Alan melalui sambungan video call, terangnya lagi dengan wajah yang nampak sendu. Padahal niatku tulus, aku juga tidak menyangka Alan bersikap sekadar itu. Pasti Aileen yang sudah memberinya pengaruh buruk, jelas Ivana lagi. Mama Berta menghela nafasnya secara perlahan, sebenarnya dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan masalah ini. Tapi Ivana selalu membawa-bawanya. Ayo sekarang kita ke apartemen Alan, Ma. Aku ingin ambil tas dan ponselku. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Kartu aksesnya kan sudah Mama berikan padamu. Kartu itu ada di tasku Ma, telepon saja Alan dan minta passwordnya. Mama Berta mengangguk, dia patuh pada Ivana hanya karena merasa bersalah pada gadis tersebut. Demi menebus semua kesalahan dia pun rela selalu direpotkan seperti ini. Halo Al, ucap Mama Berta setelah teleponnya terhubung. Sekarang sudah menjelang jam makan siang jadi Alan memiliki waktu sedikit lenggang. Dia bahkan berniat datang ke kantor untuk makan siang bersama dengan Aileen. Ma, untung saja Mama menelpon, ada yang ingin aku bicarakan dengan Mama, balas Alan. Mama Berta langsung melihat ke arah Ivana saat mendengar hal tersebut.
Namun dia tidak memasang mode loudspeaker, jadi yang mampu mendengar suara Alan hanya dia seorang. Ada apa Al? Aku mohon jangan menguji kesabaranku Ma. Aku mohon sekali, buat Ivana menjauhi aku. Dia orang asing bagiku Ma, ucap Alan, sebisa mungkin dia bicara dengan suara yang pelan. Namun nada bicaranya yang dingin tak mampu dihilangkan. Mama Berta terdiam, bingung bagaimana harus menjelaskan. Apalagi mereka hanya terhubung melalui sambungan telepon. Rasanya akan lebih mudah jika bertemu secara langsung. Al, Mama sudah membatalkan perjodohanmu dengan Ivana. Kamu tahu sendiri bahwa Ivana adalah anak teman karib Mama, bagi Mama Ivana juga sudah seperti anak. Sama seperti Mama menganggap Aileen, jadi meskipun kalian tidak bersama, Mama mohon jalinlah hubungan pertemanan dengan Ivana, balas Mama Berta kemudian. Alan sampai menghentikan langkahnya saat mendengar penjelasan sang ibu. Dia berdiri tepat di tengah-tengah area parkir kampus, jadi urung untuk langsung menuju mobilnya. Pertemanan? Tanya Alan, sampai nyaris tertawa saat dia mendengar hal tersebut. Dia datang ke apartemenku hanya dengan menggunakan lingerie, dia sedikit pun tidak terlihat seperti teman, tapi perempuan binal, balas Alan, dia sudah coba untuk menahan diri, namun sang mama selalu tak bisa mengerti. Aku matikan teleponnya, ucap Alan kemudian dan langsung memutus sambungan telepon tersebut. Alan juga langsung mengirim pesan singkat pada sang mama, mengirim foto tentang penampilan Ivana tadi malam. Melihat foto itu Mama Berta pun sangat terkejut, dia sampai menutup mulutnya yang menganga. Ada apa Ma? Tanya Ivana, dia sangat penasaran. Sejak tadi coba menguping namun tetap tak bisa mendengar suara Alan. Kamu datang ke apartemen Alan dengan baju seperti ini? Tanya Mama Berta langsung, juga menunjukkan layar ponselnya pada Ivana. Sesaat Ivana gelagapan sendiri, sebelum akhirnya dia buru-buru menjelaskan. Aku bisa jelaskan Ma, semalam aku memasak untuk makan malam Alan. Setelahnya aku panas sekali, karena dia belum pulang jadi aku pakai baju itu agar cepat merasa dingin, niatku sebelum Alan pulang aku sudah mengganti baju lagi, tapi ternyata aku belum sempat ganti baju dan Alan sudah pulang, jelas Ivana, berbohong dan untung saja alasannya terdengar masuk akal. Meskipun sebenarnya semua masakan semalam Ivana beli di sebuah restoran. Namun Mama Berta sudah meyakini bahwa ini semua hanya salah paham. Percaya padaku Ma, Alan hanya sedang dipengaruhi oleh Aileen, karena itulah dia selalu menilaiku buruk. Semua ketulusanku diacuhkannya, ucap Ivana. Mama Berta langsung mengelus lengan Ivana untuk menenangkannya, sebab Ivana sudah terlihat ingin menangis. Mama mempercayai kamu, Ivana, balas Mama Berta. Secara perlahan Ivana pun kembali tersenyum. Terima kasih Ma, aku bersyukur karena Mama selalu memperlakukan aku dengan baik, ucap Ivana. Kesusahannya semalam kini seperti terbayar lunas, meski tak bisa dipungkiri bahwa Ivana kadang merasa kesal sendiri. Sebab semalam dia benar-benar terlihat seperti pelacur. Dengan menggunakan gaun seksi itu Ivana harus berjalan menuju jalan raya dan menghentikan taksi. Berjalan di antara tatapan orang-orang yang dia temui. Sumpah, kejadian malam itu tak akan pernah dia lupakan. Malam yang membuatnya semakin bertekad untuk mendapatkan Alan. Iya sayang, Mama harap meskipun kamu tidak jadi menikah dengan Alan, setidaknya kalian memiliki hubungan yang baik, balas Mama Berta. Senyum Ivana berubah jadi senyum kecut. Tapi aku akan membuat kami tetap menikah. Batin Ivana. Alan langsung mendengus kesal setelah memutus sambungan teleponnya dengan sang ibu. Ingin marah tapi tidak bisa dia luapkan karena bagaimanapun Mama Berta adalah seseorang yang sangat dia hormati. Alan pernah menyesal karena merasa belum membahagiakan Oma Hazel, pernah merasakan kehilangan yang membuatnya kini tak ingin salah langkah. Dia pun ingin membahagiakan Mama Berta, memperlakukan sang ibu dengan sebaik mungkin. Tapi selalu saja ada hal yang membuatnya berselisih paham dengan ibunya tersebut. Sudah berada di dalam mobilnya, Alan melihat jam di pergelangan tangan. Semalam pasti membuat Aileen merasa tidak nyaman dan sekarang Alan ingin menebus semua hal itu,
tapi jam istirahat pasti akan cepat habis untuk Aileen. Jadi Alan memutuskan untuk membawa Aileen keluar saja. Sebelum pergi Alan lebih dulu menghubungi Ben. Katakan pada Feli siang ini Aileen akan ikut denganku, aku akan mengajaknya bertemu dengan klien, ucap Alan, memang bohong, tapi suka-suka dia karena dia adalah bos. Baik tuan, saya akan sampaikan pada Feli. Dan satu lagi, minta Aileen untuk bersiap. Aku akan menjemputnya 20 menit lagi, tita Alan pula. Jika Ben yang menyampaikan pasti karyawan yang lain tidak akan merasa curiga. Baik tuan, jawab Ben lagi dengan patuh dan setelahnya panggilan mereka pun terputus. Ben langsung menjalankan perintah tuannya, dia mendatangi ruangan Feli. Siang ini Aileen akan ikut Tuan Alan menemui klien, ucap Ben langsung, tanpa basa-basi. Aileen, ikut menemui klien. Apa manfaatnya mengajak dia? Balas Feli yang tentu saja tidak akan langsung setuju. Tidak perlu tanya manfaat, itu adalah perintah Tuan Alan. Jika kamu ingin protes katakan saja pada beliau secara langsung, balas Ben pula. Jika sudah dijawab seperti ini, maka Feli tak mampu membantahnya lagi. Tidak ada satupun karyawan di sini yang berani membantah apapun perintah Tuan Alan. Yang bisa Feli lakukan sekarang hanyalah menggerutu di dalam hati. Aileen statusnya hanyalah karyawan magang tapi anak itu seolah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuan Alan. Tentu saja Feli merasa iri, bahkan sangat iri. Asisten Ben juga langsung keluar setelah dia menyampaikan hal tersebut. Ben mendatangi meja kerja Aileen dan menyampaikan pesan sang tuan. Nora dan William juga mendengar, tapi mereka tidak banyak tanya ataupun penasaran, hanya cukup tahu saja. Apalagi Nora, dia adalah yang paling senang jika Aileen pergi terus seperti ini. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu di luar? Batin Aileen, jadi bingung sendiri. Kabar terakhir yang dia dapatkan sang kekasih akan berusaha untuk datang ke kantor agar mereka bisa makan siang bersama, tapi sekarang malah jadwalnya berubah seperti ini. Heh, jangan melamun, matikan komputermu dan bersiaplah, kata Nora. Aileen hanya mengangguk saja, jadi bingung apakah benar bertemu dengan klien atau mereka hanya berdua. Selesai membereskan meja kerja, Aileen menuju kamar mandi dan coba menghubungi sang dosen melalui panggilan telepon. Di kamar mandi tak ada siapapun, jadi dia bebas untuk menghubungi pria itu. Kenapa jadi bertemu di luar? Apa benar bertemu dengan klien? Tanya Aileen. Dia bicara dengan menatap wajahnya di pantulan cermin wastafel. Kita ke apartemen, makan di sana saja, balas Alan. Mendengar itu Aileen tersenyum kecil, setelah kejadian semalam rasanya mereka memang harus bertemu, sebab ada perasaan yang mengganjal di dalam hati, rasa tak nyaman. Baiklah, aku akan menunggu, jawab Aileen kemudian, tiba-tiba suaranya terdengar manis sekali, tak terdengar sedikit pun nada ketus. Beberapa menit kemudian Alan telah di basement kantor, Aileen dengan cepat turun dan masuk ke dalam mobil sang dosen. Jadi sedikit canggung gara-gara lingeri Ivana semalam. Tanpa ada kata Alan pun segera melajukan mobilnya, pergi meninggalkan area perusahaan. Kamu mau makan apa? Tanya Alan. Terserah, jawab Aileen, memang dia bicara dengan nada pelan, namun jawaban itu justru membuat Alan bingung. Kita pesan layanan apartemen saja ya. Jadi tidak perlu beli di luar. Aileen mengangguk. Hari ini dia berubah jadi pendiam. Tiba di apartemen Alan langsung menggenggam tangan Aileen saat mereka berada di dalam lift. Apa kamu sakit? Tanya Alan, saking pendiamnya sang kekasih dia sampai mengajukan pertanyaan seperti itu. Tidak, memangnya wajahku pucat. Tidak sih, tapi sejak tadi kamu pendiam sekali, aku jadi khawatir. Aileen mencebik, jika berisik dibilang barbar, saat diam malah khawatir. Barang-barang Kak Ivana, Bapak letakkan di mana? Tanya Aileen, sekarang mereka sudah masuk ke unit apartemen Alan. Sudah kutitipkan di pos satpam, aku juga sudah meminta pihak keamanan apartemen untuk melarang wanita itu masuk. Aku hanya mengambil kartu aksesnya, jelas Alan. Dia menggulung ke mejanya hingga ke siku.
Mereka sama-sama berjalan menuju dapur. Alan duduk di kursi meja makan dan hendak melakukan pemesanan makanan. Sementara Aileen langsung menuju lemari pendingin untuk minum, dia haus. Ini kok banyak makanan? Tanya Aileen. Astaga, aku lupa. Itu makanan semalam, karena sayang jika dibuang jadi ku simpan. Aileen mencebik, dia tahu sang dosen hanya tak ingin membuang-buang makanan, tapi tetap saja kesal karena makanan ini dari Kak Ivana. Biar aku yang makan semua makanan ini, Bapak tidak boleh, ucap Aileen dengan nada kesal. Jadi bagaimana, sekarang pesan makanan atau tidak? Pesan satu porsi saja untuk Bapak, aku akan menghangatkan makanan ini, balas Aileen. Katamu ada obat perangsaangnya. Tapi kan tidak boleh dibuang. Biar aku yang makan. Tidak. Aku yang akan makan. Putus Aileen.